Sebuah film yang bertabur bintang dengan sutradara ternama dan dengan tema yang cukup panas. Bahwa kuwi saka Cina ya, Tri? Sepengetahuan saya begitu, Den Mas. Dan Gowo itu sendiri datang ke Tanah Jawa untuk mengajari calon pengantin laki-laki. The Talkies ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Sebuah film dari Hanung Bramantyo yang cukup aktif ya. Tahun ini aja ada Rahasia Rasa dan tahun kemarin tuh ada Laura yang cukup sukses. Ipar Adalah Maut yang sukses banget. Bercerita tentang gowok ya, tradisi Jawa, di mana nih seorang perempuan mempersiapkan calon mempelai laki-laki supaya dia bisa memuaskan pasangannya secara lahir dan batin. Jadi ini tradisi lama ya, tradisi zaman dulu. Nah, gowok yang berperan sebagai gowok di sini adalah Lola Amaria. Dia seorang gowok terkenal namanya Nyai Santi. Dan Nyai Santi ini punya dua anak angkat yang juga jadi apprentice-nya dia yang akan jadi penerus. Yaitu namanya Ratri, diperankan oleh Alika Jantinia. Dan ada juga Lian, diperankan oleh Aldi Bisel. Nah, di sini ada kliennya dia itu anak seorang bangsawan yang diperankan oleh Devano Denendra. Namanya adalah Kamanjaya. Nah, Kamanjaya ini akan digowok oleh Nyai Santi, Lola Amaria. Tentu Nyai Santi udah lebih tua jauh umurnya daripada Kamanjaya ini. Nah, Kamanjaya lebih tertarik sama anaknya si Ratri ini yang sebaya. Nah, singkat cerita, Ratri dan Kamanjaya ini saling tertarik dan kemudian mereka melanggar sesuatu lah, suatu ritual yang nggak boleh dilanggar mereka langgar sehingga terjadi masalah yang bermula dari itu gitu. Kira-kira gitu sih ceritanya tentang tradisi itu. Nanti berlanjut itu itu kejadiannya tahun 50 kalau nggak salah, setelah Indonesia merdeka. Nanti kemudian ada time skip ke tahun 65 dan di endingnya ada time skip lagi. Jadi filmnya gimana? Hanung pernah membuat film-film yang kontroversial seperti ya Ipar Adalah Maut juga lumayan kontroversial, dan juga Tuhan Izinkan Aku Berdosa yang temanya juga kontroversial. Untuk period drama dia pernah bikin Bumi Manusia yang jadi dia udah tahu gitu cara bikin period drama dengan tema yang kontroversial ini seperti Gowok ini kan. Dan menurut saya kelihatan kalau dia udah pengalaman membuat film seperti itu. Saya suka sekali film ini. Adegan-adegannya mengalir dengan enak. Mungkin terutama karena acting pemain-pemainnya. Jadi pemain-pemainnya aja ini film bertabur bintang. Ada Lola Amaria, ada Reza Rahadian, ada Jenar Mahesa Ayu, ada Slamet Raharjo cameo di sini. Ada Raihanun yang berperan sebagai Ratri setelah time skip. Semua aktor itu bermain oke. Dan nggak cuma aktor yang senior, aktor yang junior seperti tadi Alika, Devano, dan juga ada Ali Fikri yang main di situ. Semuanya bermain oke. Jadi ini memperlihatkan jagoan Hanung dalam mendirect ya. Jadi acting yang enak dilihat itu membuat filmnya jadi enak, sangat bisa dinikmati. Mereka juga harus menggunakan bahasa Jawa dialek Banyumasan ya, yang kayaknya cukup oke mereka semua membawakan, terutama Reza Rahadian. Keren banget menurut saya. Selain membahas hal-hal yang sensual, karena Gowok ini aja udah sensual ya. Saya tadi nonton versi uncut-nya, saya rasa saya bisa merekomendasikan film ini.
Jadi selain hal-hal sensual tadi juga film ini bicara sebenarnya banyak hal penting ya, seperti kesetaraan status, kesetaraan gender, feminisme, pendidikan, eh, tradisi, banyak hal penting juga yang dibicarakan di film ini. Tapi kayaknya nggak tahu, saya nggak terasa tergurui sih, jadi cukup enak. Apalagi ini membahas sejarah juga, ada peristiwa tahun 65 dari point of view yang berbeda ya, karena di sini digambarkan apa ya, kayak Gerwani yang kita udah melekat stigma yang sangat buruk gitu. Padahal kalau kita lihat di sini, film ini berani mengungkapkan bahwa oh, mereka juga buat sesuatu yang baik gitu. Ya, tapi filmnya nggak perfect lah menurut saya. Ada beberapa hal yang saya nggak suka, kayak ada beberapa karakter nih yang saya rasa wasted ya. Jadi kayak tokoh Lian ini, dia kayak tokoh Kemayu ya, gay gitu mungkin, yang kurang gitu perannya. Saya berharap dia tadinya dalam proses Gowo itu lebih ada perannya dia. Terus juga setelah time skip tahun 65, setelah Ratri menjadi Gowo, ini jadi asistennya Ratri namanya Sri. Itu kayaknya karakternya dia apa ya, terattach banget sama karakternya Ratri. Tapi kita nggak merasakan karena dia cuma tampil sebentar gitu. Jadi si tokoh Sri ini diperkenalkan udah sangat, filmnya udah mau selesai baru diperkenalkan. Jadi kayaknya kurang gitu screen time-nya dia untuk kita bisa terattach. Juga saya belum ada filmnya Mas Hanung yang saya suka musiknya. Jadi ini musiknya tadinya saya berharap agak-agak tradisional Jawa bercampur pop, tapi kayaknya nggak ke situ, malah lebih ke Chinese ya, karena memang Gowo ini katanya berasal dari Cina juga. Tapi overall saya bisa menikmati. Mungkin bisa saya kasih skor 8. Nah, gimana kalian yang udah nonton? Apakah suka juga, atau apakah ini overrated? Apa nggak suka? Kurang suka? Silakan tulis komennya. Nggak tahu, saya enjoy banget nih filmnya Hanung, yang saya paling enjoy ya. Kayaknya ini film Hanung yang saya paling suka. Gitu aja review kali ini. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya.